Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke turnamen over the board yang ada di India, Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2023. Turnamen ini ada dua kategori, di mana kategori Women sudah selesai, dimenangkan oleh Women Grandmaster tuan rumah untuk sesi rapidnya, sedangkan untuk sesi blitznya dimenangkan oleh Zhu Wenjun. Untuk kategori open ataupun kategori prianya baru dimulai sore ini kawan, dan admin saat sedang rekaman ini sedang berlangsung babak kedua dan babak ketiga. Di babak pertama kawan ada dua partai yang berakhir menang kalah kawan, yaitu Vincent Kemmer mengalahkan pemain tuan rumah Arjun Erigaisi, sedangkan partai yang lain yaitu partainya Pragnananda berhasil mengalahkan pemain senior Raja Buff kawan. Kita akan ulas permainan Arjun versus Vincent Kemmer, langsung kita ke papan analisis. Dan tema pembukaan yang mereka pilih adalah Jobava London kawan. Kuda C3 terlebih dahulu, setelah pion D5 baru gajah F4. London System variasi Jobava yang dipopulerkan oleh Jobava Badur kawan, pemain modern saat ini. Di sini pilihan utama yang paling banyak dipilih oleh hitam untuk merespon struktur Jobava London ini kawan adalah dengan pion G6, pion E6. Tapi menurut beberapa Grandmaster, pion C5 merupakan langkah terkuat untuk merespon Jobava London. Dan engine pun menyarankan pion C5 inilah yang dipilih oleh Vincent Kemmer. Tentu bermain dengan kuda C3, gajah F4 ini ya tujuannya untuk menekan pion C7 atau petak C7. Ya beberapa untuk mengantisipasi tekan pada petak C7, terkadang pion C6 ataupun ya kadang kuda ke petak A6 untuk pertahankan petak C7 ini. Memilih dengan pion C5 kawan, pion E3, dan Kemmer melanjutkan baku hantam untuk membuka permainan. Selanjutnya gajah G4 keluar, tempo ancam menteri. Nah, kebanyakan pion F3 langsung blokade dan gajah mundur ke petak D7 untuk antisipasi pergerakan gajah terang ke petak B5 kawan. Ya tadi, kalaupun ada kuda ke petak B5 di sini, sikat juga langsung, tak ada masalah. Sikat di sini diambil balik oleh gajah skak, kalian bisa blokade dengan kuda C6 di sini. Memilih dengan gajah E2 menantang pertukaran langsung, diterima oleh Vincent Kemmer, diambil balik menggunakan menteri langsung, persiapan rokade panjang ataupun mencoba keluar nanti ke petak B5 dihadang oleh pion A6. Dan di sini pion G4 ataupun kuda D1, tapi kuda D1 tak masuk akal bagi pilihan manusia kawan. Arjun memilih langsung melancarkan serangan sisi kanan, sudah sangat jelas dia akan rokade panjang nanti. Dihentikan dengan pion H6, rokade panjang langsung Arjun Erigaisi, pion E6 segera keluarkan gajah gelap kawan, ada pion H4 dan di sini kuda C6 melanjutkan pengembangan, menteri bergeser ke F3, kosongkan ruang bagi pengembangan kuda G ke E2, koneksikan dua benteng secepat mungkin, pion G6 untuk antisipasi salah satu pion ini didorong. Kalau salah satu pion ini didorong, tentu salah satu pion hitam ini juga akan didorong dan menjadikan area sisi kanan tertutup. Kuda G berkembang ke E2, gajah E7 bersama menteri coba incar pion H4 kawan. Menteri bergeser ke G3 bersama gajah coba ancam menteri ataupun dukungan bagi pion ataupun perkuat posisi pion H4. Tapi harus hati-hati kalau pion ini didorong kawan. Ya kuda bisa manuver untuk melakukan ancaman garbuan pada gajah, gajah bisa jatuh. Di sini ada pion B5 dan raja bergeser ke B1, benteng C8, persiapan serangan di lajur C semi terbuka, ataupun juga perkuat petak C7 dari ancaman gajah bersama menteri, dan kuda C1 pilihan dari Arjun Erigaisi. Pion G5 kawan salah satu pilihan dari Stockfish. Kalau ada kuda bergerak ke H5 untuk ancam menteri, menteri bergeser ke petak E3. Kalau baku hantam di sini kawan diambil balik, memang terlihat pada posisi ini kawan. Ya, kemungkinan hitam akan menutup permainan. Kalaupun baku hantam seperti ini kawan bisa berlanjut dengan diambil balik. Benteng pukul benteng diambil balik, kalian ambil pion ini kawan. Yang menjadi masalah adalah benteng melakukan skak kawan, jatuh juga menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih kuda ke C1, pion B4 ganggu kuda. Kuda mundur ke E2, maksud tadi yaitu mengosongkan ruang kawan, kuda bagi saudaranya ke petak E2 dan pion H5. Tantangan ditolak pion G5, yang terkuat langsung menerima tantangan seperti ini. Seperti tadi kawan, gajah menteri kena garbuan, menteri mungkin bergeser ke petak E3,
pion ini jatuh juga. Tapi saran Stockfish, menerima pertukaran pion tadi merupakan pilihan terkuat ketimbang menutup permainan kawan dengan pion G5. Dan sekarang kita mempunyai kontrol yang sangat kuat di peta F5. Sulit bagi pion putih ini kawan didorong sampai peta F5 dan menjadikan pion ini pion lemah ke depannya. Dan tertutupnya sayap raja bisa dimanfaatkan raja rokade. Sangat nyaman nanti keberadaan raja hitam. Kuda E4 serang menteri. Menteri bergeser ke E3. Kuda D6 manuver sampai peta C4 mungkin langsung disikat oleh gajah. Diambil balik oleh gajah. Kuda D3. Di sini ada pion A5, perkuat posisi pion kawan dan persiapan juga didorong salah satunya nanti. Pion F4 sulit sampai mencapai peta F5, sudah sangat jelas kontrolnya sangat kuat di sini. Kuda manuver ke E7 ingin sampai peta F5 dan mencoba menyerang pion yang ada di peta D4 nanti. Di sini ada benteng C1, persiapan serangan atau perkuat lajur C-nya. Rokade ataupun juga bisa bermain dengan kuda F5 langsung kawan. Menteri akan bergerak ke F2, mundur sampai peta G1 ke peta gelap kawan. Di sini memilih mengamankan raja, langkah yang bagus dari Vincent Kemmer. Di sini ada kuda ke E5 menantang pertukaran dengan gajah, ditolak. Memilih dengan pion A4 terlebih dahulu. Setelah pion C3, kuda F5 dari Vincent Kemmer ancam menteri. Tadi ada opsi juga benteng, ini segera dikeluarkan ke lajur D kawan. Mungkin yang menjadi kalkulasi dari Arjun tidak mau meninggalkan lajur hanya. Ada kuda ke F5 nanti kawan, coba berasal pion yang di sini dan di sini. Jadi dia memilih membuka lajur C dengan pion C3, ditolak dengan kuda F5. Menteri bergeser ke D3 dan di sini Kemmer sikat kuda. Kalian memilih untuk membuka permainan juga bisa dilanjutkan oleh hitam, pion B pukul pion C3. Tapi sikat kuda ini juga langkah yang kuat kawan agar putih tidak mempunyai jangkar serangan di pusat dengan kudanya di E5 tadi. Diambil balik menggunakan pion F, tidak mau pion F-nya menggantung karena sulit didorong kawan. Begitu kuat kontrol peta F5 ini, pukul menggunakan pion F. Menteri bergeser ke B6, tekan pion yang di sini backup pionnya yang ada di peta B4 dan pion C pukul pion B4. Menteri ambil balik pion B4, pion A3 usir menteri. Benteng pukul benteng bisa diawali oleh hitam untuk pertukaran perwira mayor. Memilih menteri mundur ke B7, benteng C5. Dan pertukaran bisa dilanjutkan oleh hitam kawan untuk memisahkan dua pion ini agar satunya terdefleksi ke lajur C. Nanti ada satu pion terpisah, pion lemah. Memilih ancaman skakmat dengan benteng B8. Menteri C3 salah satu solusi untuk menjaga pion B2-nya, tapi pilih pion B4. En passant. Kuda G3 menantang pertukaran, diterima simplifikasi untuk mendapatkan permainan endgame sepasang benteng versus sepasang benteng dengan dukungan menteri. Dan posisi menteri putih terdefleksi kawan, bergeser ke lajur G, meninggalkan diagonal ini dimanfaatkan menteri hitam keluar ke peta A6. Ancaman di sini nanti menteri mundur ke F2 dan tidak langsung ambil pion, salah satu pilihan terkuat memilih dengan benteng A8. Benteng satunya mungkin akan mengikutinya nanti di lajur B. Menteri B2 untuk menjaga pionnya, kalian langsung melakukan hantaman di sini juga tak masalah kawan, tapi bukan pilihan terkuat. Walaupun kalian dalam posisi yang unggul di sini, nanti benteng juga saling serang pion. Pilihan terkuatnya adalah menteri ke D3, pilihan Vincent Kemmer skak, raja ke A1 dan di sini benteng dikorbankan sementara ambil pion A3, diambil balik. Di sini menteri ambil pion D4 skak, raja bergeser ke B1. Kalau menteri blokade, di sini benteng jatuh ataupun benteng A8 bisa keluar kawan. Memilih bergeser ke peta terang B1, tapi masalahnya benteng di sini juga bisa jatuh. Raja naik ke B2, skak terlebih dahulu kawan. Raja ke C3, baru sekarang menteri ambil benteng H1. Menteri bergeser ke B4, tidak terburu-buru ambil pion B3, salah satu pilihan juga untuk ambil pion ini kawan. Dan di sini menteri B1, baru sekarang menteri ambil pion B3. Kalau kalian baku hantam di sini, kalian masih bisa menang kawan dengan struktur pion semacam ini. Kalian punya pion bebas yang bisa merepotkan raja ataupun benteng, tapi bukan pilihan terkuat untuk saat ini bertukar menteri. Melakukan skak terlebih dahulu. Blokade oleh menteri, melakukan skak di peta E3. Raja bergeser ke B4 dan di sini Vincent Kemmer melewatkan langkah emas skakmat 7 langkah kawan. Di sini kawan untuk memperpanjang skakmat menteri blokade di peta D3, tapi tetap kawan hitung-hitungannya sekitar 13 langkah skakmat.
Tapi raja bergerak ke petak B4 mempercepat kombinasi skakmat, hanya 7 langkah yang terlewatkan oleh Vincent Kemmer. Dia skak menteri D4. Yang terkuat giring posisi raja kawan ke baris, maksudnya ke lajur A. Tapi kalau diblokade oleh benteng di petak B5 baru menteri B4 skak. Kalau ke sini ya dihantam saja kawan. Raja bergerak ke A3, benteng putih jatuh dan seterusnya. 4 langkah berikutnya skakmat kawan. Tapi memilih menteri langsung ke D4 skak. Raja naik ke A5 dan di sini masih ada kombinasi skakmat. Menteri A1 skak, raja ke B6. Di sini ada benteng keluar ke B8 skak, raja ke C6 dan menteri ke A7. Tak terburu-buru melakukan skak, pilihan terkuat kawan. Nanti opsinya melakukan skak di sini. Kalau ke petak A7 kawan, skak di sini raja akan bergeser dan skakmat beberapa langkah berikutnya. Mungkin benteng ini akan ke petak B5 untuk menantang pertukaran. Giliran benteng C8 akan menolaknya, menteri jatuh juga. Ataupun kalian mencoba mengancam menteri di sini kawan, terserah. Beberapa langkah berikutnya skakmat ke petak A7 terlebih dahulu. Tapi skak di petak A8, raja bergeser ke D6, benteng skak, raja bergeser ke E7, benteng skak lagi, raja bergeser ke D7, skak lagi oleh menteri, raja bergeser ke C6, skak lagi di sini, raja bergeser ke petak B6, skak lagi, tidak ada skakmat kawan di sini. Raja bergerak ke petak C6. Nah, sekarang ada kombinasi skakmat, tapi tak perlu melakukan skak terburu-buru benteng E7 kawan. Tapi skak petak C8, raja D7, menteri B7 skak, benteng blokade, benteng pukul benteng, diambil balik, tidak mau ambil balik, percuma, pion ini juga bisa promosi. Bergeser raja, berharap settlement, tapi menteri ambil pion E5. Ini sudah membuat Arjun Erigaisi menyerah di langkah ke-56. Itulah kawan permainan dari Arjun Erigaisi versus Vincent Kemmer di babak pertama turnamen Over the Board Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2023. Kita tunggu saja hasil-hasil di babak kedua dan di babak ketiga untuk bisa kita ulas besok pagi kawan. Dan semoga permainan dari kedua pemain dengan ide Jobava London System bisa jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.